Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Karena banyak request dan mungkin saya juga ternyata lupa video measure saya, entah kenapa di mana gitu, saya nggak tahu. Dulu perasaan saya pernah buat, tapi kok saya cari di video saya tuh nggak ada gitu kan. Maka dari itu langsung saya akan buat lagi apa itu measure, oke? Yang dimana ini sangat berpengaruh dan memang salah satu teknik yang saya ciptakan sendiri, dan mungkin ini adalah 70% ya, 70% teknik yang saya pakai, oke? Enggak juga sih, enggak 70%, sekitar 60 lah, 60 sampai 70% kadang berpengaruh gitu. Tinggal kita lihat bagaimana tingkat lanjutannya saja. Oke, langsung aja. Sebenarnya measure ini adalah fitur yang cukup unik ya, cukup unik di mana saya mengemukakan sebuah logika ya. Ini yang kalau measure udah jadi seperti ini nih, mengutamakan sebuah logika di mana pada saat orang memilih satu hal, misalkan satu hal itu dipilih oleh 10 orang, pasti nggak mungkin nggak. Pasti di antara mereka ada setidak-tidaknya satu saja yang tidak memilih produk tersebut, oke? Jadi sebenarnya ini logika saya, ketika ada 10 orang menjual, biasanya ada satu orang yang membeli. Ketika ada 10 orang yang membeli, biasanya ada satu orang yang menjual. Biasanya seperti itu. Dan ini adalah rata-rata memang menggunakan measure dan SNR saja sih, support resistance. Tapi ini tidak mutlak ya, hanya teknik pembantu saja. Teknik logika trading saya hanya di grup VVIP saja, oke? Tapi measure ini juga udah cukup membantu banget sih. Measure ini ada di dalam semua market ya, baik market Bitchart dan lain sebagainya kayak gitu kan ya. Mau Bitchart, LMT, Bingbond ataupun semua market juga ada fitur measure itu tadi, atau lambangnya seperti penggaris seperti ini ya. Penggaris yang seperti ini nih. Ini kita contohkan di dalam market Bitchart. Dan ini adalah profit saya kurang lebih dalam 1 bulan ini, $100, $67. Dan sebelum kita memakai measure, yang paling pertama juga harus bukan teknik ini ya namanya, tapi semacam kayak sadar diri, oke? Kita harus mengaca terlebih dahulu. Berapakah modal yang kita pakai? Misalkan saya sekali open posisi $1.000 hingga $2.000 ya. Kalau misalkan kalian open posisi cuma $100 dan berharap profit maksimal seperti saya, yaitu Anda sedikit-sedikit halu ya. Langsung saja kita coba. Pertama-tama biasanya kalau misalkan di dalam Bitchart ini, hilangkan dulu semua bar di sini ya, tinggal di X-in saja. Setelah kosong seperti ini, arahkan ke measure seperti ini. Ini di sini ada measure, kita klik kayak gini. Dan hal yang pertama kita harus melihat yaitu jam berapakah kita untuk memakai teknik measure tersebut, karena teknik ini hanya bisa digunakan dalam satu garis levelnya saja. Nah, kalau kalian nggak ngerti, nanti kita akan langsung lanjut saja ke dalam praktek ya. Yang dimaksud satu level garis adalah candle mulai, candle start, dan candle finish ya. Misalkan ini kita arahkan kayak gini ya, misalkan. Nah, ini candle start di sini, candle finish itu berarti di sini di pojok paling kanan gitu kan. Kalau candle start ini pojok paling kiri. Perhatikan jam dan usahakan ini jam ini misalkan sekarang kan 11.47 nih. Usahakan kalian kalau memakai teknik measure itu adalah jam kelipatannya yang gampang saja, misalkan jam 10 atau jam 12, atau memang yang paling mengerti adalah Anda sendiri gitu kan. Jam berapakah Anda memang waktu luang di dalam trading. Misalkan kita ambil contoh jam 12 saja, oke? Ini bayangin aja ini udah jam 12 gitu aja. Bayangin udah jam 12. Berarti sekarang ini ubah time frame ke 30 menit atau 1 jam, bebas ya. Silahkan kalian pilih, tapi kalau misalkan saya memilih time frame 30 menit daripada time frame 1 jam. Setelah kalian sudah menentukan jamnya, misalkan anggap saja sekarang jam 12 gitu kan. Kita harus mencari 12 jam sebelumnya, oke? Misalkan sekarang jam 12, berarti kita harus mencari jam 12 sebelumnya. Sekarang kan jam 12 siang nih, berarti kita harus mencari jam 12 malam. Jam 12 malam, mana ini jam 12 malam? Nah, ini jam 12 malam ya, di sini ya. Di sini jam 12 malam. Oke, jam 12 malam di sini. Berarti kita langsung arahkan measure-nya saja di jam 12 malam. Sedikit susah ya. Nah, ini jam 12 malam. Nah, ini udah jam 12, perhatikan ya. Lalu selanjutnya atau tahap ketiga adalah andai kata 12 jam sebelumnya itu ya, perbandingannya dengan harga sekarang ini lebih rendah. Misalkan sekarang kan lebih rendah nih. 12 jam kemarin itu di harga sekitar rendah pokoknya. Karena candle terakhir ini di sini ya, candle terakhir ini lebih tinggi. Berarti kita tarik garis measure-nya ini dari bawah. Ingat ya, dari bawah. Dari bawah seperti ini. Nah, seperti ini, oke? Dan di sini ada kurang lebih 2,89%. Ingat, apabila
garis startnya, start ini yang memulai kita, itu lebih rendah daripada garis finish, kita tarik measure-nya ini dari bawah ke atas. Jika 12 jam sebelumnya itu adalah lebih tinggi daripada jam sekarang, itu berarti kita tarik garis measure-nya itu dari atas ke bawah. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau misalkan sekarang ini kan, ini karena ini sekarang ini lebih tinggi, harga sekarang lebih tinggi daripada 12 jam sebelumnya, maka kita tarik garis dari bawah ke atas. Jika misalkan ini itu adalah lebih rendah daripada jam 12 jam, ini ya, berarti kita tarik dari atas ke bawah. Karena kebetulan ini harganya lebih mahal daripada 12 jam sebelumnya, kita tarik garis bawah ke atas. Seperti ini adalah teknik measure. Kemudian, kita harus memperhatikan di sini, ini berapa persen? 2,89%. Ya kan? 2,89%. Hasil dari 2,89% ini, itu dibagi 10 guys. Dibagi 10, oke? Dibagi 10. Berarti kurang lebih adalah 0,28%. Seperti itu. Berarti kita bisa mengambil open posisi short. Open posisi short. Shortnya ini dan dengan mengambil take profit sesuai dengan hasil 2,89% ini. Sesuai dengan 2,89% ini. Ya, misalkan kalau kita ambil dari Microsoft Word-nya ya. Misalkan hasil measure-nya itu 2,89% ya. Seperti ini, 2,89%. Nah, ini itu dibagi 10 guys. Dibagi 10 di sini ya, sama dengan 0,289%. 0,28%. Nah, anggap aja seperti ini. Misalkan harga Bitcoin itu 10.000. Harga Bitcoin itu sekarang 10.000. Misalkan ya, jadi perhitungannya sesuai dengan harga Bitcoin tersebut. Harga Bitcoin, jadi rumusnya itu harga Bitcoin dikali hasil dari ini nih. Hasil measure. Oke, berarti misalkan sekarang harganya 10.000. Misalkan harganya 10.000 dikali 0,28%. 0,28%. Sama dengan kurang lebih sekitar 28 ya. Sekitar 28 dolar. Ini kan 10.000-nya kan 10.000 dolar ya guys. Ini 10.000 dolar berarti 28 dolar. Nah, seperti ini. Berarti kita bisa mengambil open posisi short. Open posisi short dengan TP sama dengan 10.000 dikurangi 28. Kurang lebih 9.972 dolar. Nah, ini kita TP-nya di sini. Jadi open measure ini udah langsung kita menggunakan TP-nya. Jadi apabila harga Bitcoin itu 10.000 ya, harga Bitcoin 10.000 dan kita menggunakan teknik measure dan kebetulan itu adalah ngeplus ya. Di sini ini emang ngeplus guys. Ini ngeplus ya. Di sini 2,89% ini ngeplus. Kalau di sininya ngeplus berarti kita harus ambil posisi short. Kalau di sininya ini nanti minus, di sininya minus, itu berarti kita ambil posisi long. Misalkan seperti ini ya, misalkan. Nah, ini kan. Kalau harga start dan finish ini biasanya minus nih, minus 3,5% ya kan. Kalau di sininya minus berarti kita ambil posisi long ya. Rumusnya seperti ini ya guys. Rumusnya seperti ini. Jadi hasilnya ini mau minus mau ngeplus dibagi 10 dan hasilnya ini dikali harga Bitcoin sekarang. Misalkan sekarang ini harga 10.000 per Bitcoinnya dikali 0,28% sama dengan 28 dolar. Kita harus short dengan TP di 9.972. Maka dari itu kenapa saya menggunakan modal besar tapi leverage kecil. Bang, kalau misalkan leverage-nya besar itu suka-suka kalian, resiko tanggung sendiri. Kalau saya menggunakan leverage maksimal itu kurang lebih 20, itu sudah maksimal. Teknik ini bisa dipakai di mana aja, baik di Binance Futures, LMT, Bityard dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian masih nanya, Bang, kenapa main di Bityard? Ini panjang banget alasannya guys, kenapa saya main di dalam Bityard. Intinya saya lebih percaya di Bityard dibandingkan yang lainnya. Oke, untuk membuka Bityard itu bityard.pro, bityard.pro, dan usahakan di web saja. Mau di handphone, mau di PC ataupun main di laptop ya, buka di browser saja, nggak usah menggunakan aplikasinya. Aplikasinya ini kadang-kadang kena, kadang-kadang enggak gitu. Dan domainnya adalah bityard.pro, bukan .com. Jadi kalau bisa kalian pakai .com itu tidak bisa kebuka ya, harus pakai .pro. Dan itu adalah sekitar teknik measure-nya. Mungkin ini akan saya perdalam lagi di video selanjutnya. Ini adalah rumus dasarnya untuk menggunakan teknik measure. Kalau misalkan kalian sudah hafal seperti ini ya, nanti akan selanjutnya
lebih mudah untuk memahami teknik measure di tingkat yang lebih lanjut. Semoga bermanfaat video saya kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan take profit yang maksimal. Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam traders.